Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema berdoa dengan kepasrahan total. Kunci mantan segera kembali bersamamu lagi. Ya. Saya baca ya, ada satu komen tuh ya. Ustadz, katanya di video Ustadz yang lain kita disuruh melupakan mantan ya. Tetapi kalau kita berdoa kan kita jadi ingat terus kepada mantan. Nah, jadi itulah ya. Maka saya bilang tuh kalau setiap pesan untuk subscribe ya, ikuti terus tuh video-videonya. Kalau kita mengikuti video itu satu video kemudian 2 minggu lagi kita baru lihat, ya kita tidak akan bisa memahami ya secara keseluruhan ya konsep perjuangan ruhani kita, perjuangan spiritual kita di dalam menarik mantan kembali kepada kita ya. Karena ini kan mantan yang sedang kita usahakan untuk kembali kepada kita ini adalah mantan yang betul-betul ya. Tidak ada satu usaha zahiriah pun yang masih bisa kita lakukan ya. Kalau masih bisa ketemu mantan, masih bisa bicara dengan mantan, Anda pilih ya, salah satu amalan tuh nanti dibuka di playlist ya. Kalau masih bisa ketemu berhadap-hadapan dengan dia, nah saat ketemu berhadap-hadapan, Anda perhatikan saja dia bicara ya, dan hati Anda terus membaca amalan itu. Maka insya Allah tuh paling lama 2 minggu mantan minta balik tuh. Kalau masih bisa ketemu, masih bisa telepon. Tapi ini kan betul-betul sudah tidak bisa ketemu, sudah tidak bisa telepon karena sudah diblokir semua. Bahkan kita tidak tahu, ya, dia ada di mana sekarang. Itu kan yang sulit ya. Dulu saya pas masih ya 5-10 tahun yang lalu itu masih sering tuh membantu teman secara langsung ya. Kalau sekarang kan sudah tidak sempat. Ada teman tuh, sahabat banyak tuh, datang, Ustadz begini. Saya tanya, kamu betul-betul masih mencintai istrimu itu? Betul Ustadz, saya betul-betul mencintai. Kamu janji, saya bilang, kalau dia kembali akan kamu jaga, akan kamu rawat sebaik-baiknya agar tidak pergi lagi. Saya janji. Ya saya temui itu istrinya. Ya saya biarkan dia ngomong. Silakanlah bicara apa begitu. Sambil saya bacakan amalan itu. Alhamdulillah rata-rata 3 hari balik. Alhamdulillah ya. Tapi itu dulu tuh pas masih muda ya. Kalau sekarang betul-betul waktunya sulit ya untuk begitu lagi. Kalau dulu saya masih sering membantu secara langsung begitu. Khususnya teman-teman yang saya kenal baik, sahabat-sahabat yang saya tahu mereka orang-orang baik ya. Dan saya juga kasihan ya melihat anak-anaknya lah ya, yang akan menderita sekali kalau orang tuanya sampai berpisah. Nah, jadi kalau kita masih bisa ketemu langsung itu mudah tuh, insya Allah. Dengan izin dan pertolongan Allah ya. Amalan apapun yang ketika kita bacakan langsung di depan orangnya ya, insya Allah reaksinya akan sangat cepat. Nah, hanya saja ini kan tidak bisa lagi nih ya. Ini yang terberat nih, tidak bisa lagi ketemu sama sekali. Mau telepon bagaimana? Handphonenya yang pegang orang ketiga kan. Betul-betul tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa.
kecuali mengirimkan amalan kita. Bahkan sekarang jarak kita dengan dia sudah jauh sekali, mungkin bisa puluhan kilometer. Nah, maka ya, sebenarnya kan kunci kuatnya energi sebuah doa, sebuah amalan, itu adalah kepasrahan kita. Nah, kalau kemudian ada video yang misal membahas nih ya, ketika kita membayangkan mantan, nah ini kan memang khusus untuk mereka yang memang biarpun misal saya nasihati sudah belajar melupakan, tidak bisa Ustadz. Pokoknya masih selalu membayangkan, nah, daripada membayangkannya yang sedih-sedih ya. Karena seperti yang saya jelaskan berkali-kali bahwa apa yang kita pikirkan itu sesungguhnya ya itu adalah doa yang memancar langsung ke langit. Nah, yang masih hobi betul membayangkan mantannya terus itu ya, daripada dia membayangkan yang sedih-sedih dan itu yang akan terjadi, lebih baik kan dia membayangkan yang bagus-bagus. Membayangkan mantannya balik, berumah tangga, harmonis, kan lebih baik begitu. Karena apa yang orang bayangkan, itu sesungguhnya adalah doa. Ya, Iza tamanna ahadukum falyaksir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Karena sesungguhnya dia sedang berdoa, sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ya. Jadi kenapa kalau kita membayangkan, ya sudah, kalau memang tidak bisa melupakan, ya membayangkannya yang baik-baik. Termasuk juga yang tiba-tiba terbayang. Nah, kalau tiba-tiba terbayangnya yang pisah-pisah itu, nah itu harus dipatahkan tuh bayangan begitu, agar jangan sampai jadi doa. Nah itu kan harus dipahami semua ya, bahwa tanpa kita sadari itu kan semua elemen yang ada pada diri kita ini sedang bekerja untuk mengembalikan mantan kepada kita seperti apa yang diinginkan oleh hati. Pikiran kita berdoa, hati kita berdoa, lisan kita berdoa, semuanya berdoa. Nah ini yang paling berat ya. Kenapa mayoritas video-video di channel kita ini membahas yang demikian? Karena memang ini yang paling berat. Kalau masih bisa ketemu, itu mudah. Insya Allah. Ya. Kalau masih tahu rumahnya, dia belum pindah, itu masih relatif lebih mudah. Masih tahu rumahnya di mana. Ya, jadi contoh lah, kita malam hari ya, kita sholat sunat taubat 2 rakaat, kita ambil air ya, 1 botol aqua, kemudian air itu kita bacakan ya, atau kita isi dengan energi amalan kita. Silahkan mau pilih amalan yang mana saja, bisa melalui video di channel kita ini atau channel yang lain, silahkan. Semua amalan itu energinya kuat. Ya, saya sudah memperhatikan juga tuh channel-channel lain, semuanya bagus. Kita isi tuh dengan energi doa. Ya. Atau energi amalan yang kita pilih. Misal kalau mau di melalui channel kita buka nanti playlist ya. Kita pilih salah satu amalan, kemudian kita isikan ke air. Ya, air itu nanti besok hari ya. Atau malam hari itu. Ya, yang enak yang mana lah yang kira-kira orang sepi. Sambil lewat naik sepeda motor kita siramkan ke depan rumah mantan. Dia lewati, energinya masuk. Atau kalau kira-kira di depan rumahnya sulit karena ada pos ronda misal depan rumahnya. Ya di jalan yang biasa dia lewati, kita siramkan tuh air. Dia lewati, insya Allah energi amalan kita langsung masuk ke dia. Relatif lebih mudah kalau masih tahu rumahnya di mana. Lah ini kan mantannya sudah pindah
Tidak tahu kita rumahnya di mana, kotanya di mana dia tinggal kita tidak tahu, bahkan dia tidak menggunakan media sosial. Nah, inilah yang sekarang banyak dihadapi. Nah, agar energinya itu betul-betul maksimal, maka yang dibutuhkan sekarang adalah kepasrahan total. Karena kunci keberhasilan sebuah amalan itu kepasrahan total. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita berdoa kan kita berpikir, Ustadz, tentang dia. Iya, kan kita menyebut namanya. Kalau kita tidak berpikir, bagaimana kita bisa ingat namanya? Artinya kita berpikir kan ya. Tetapi kita melepaskan harapan kepada manusianya ini, kepada mantannya ini. Dan kita memindahkan, menyandarkan harapan kita hanya kepada pertolongan Allah. Itu yang saya maksudkan sebagai kepasrahan total. Jadi contohnya begini. Kita bilang saya sudah pasrah, ya. Tetapi kita masih nangis-nangis terus, takut dia disentuh orang, ya. Takut dia menikah dengan orang ketiga dan seterusnya. Itu namanya kita belum pasrah. Kita masih nangis-nangis, kita masih berharap kepada manusia, berharap dia setia, berharap dia tersentuh kepada kita, berharap dia ingat dengan segala kebaikan kita. Namanya kita masih berharap kepada manusia. Kalau kita sudah pasrah, kita serahkan kepada Allah, kita serahkan mantan ke dalam perlindungan Allah, kita sudah tidak memikirkan lagi dia disentuh atau tidak. Kita yakin 100% kalau kita pasrah kepada Allah, insya Allah tidak ada satupun yang bisa menyentuh mantan. Termasuk misal tuh kita mengamalkan amalan untuk memagari mantan. Kita yakin bahwa amalan ini akan bekerja. Kalau kita sudah yakin, kita tidak kepikiran lagi. Ya, tidak perlu lagi capek-capek mengintip media sosial mantan. Oh, mantan lagi ke sana, kemari, dan seterusnya. Ya, begitu ya. Jadi kita yakin betul. Begitu kita amalkan, amalan ini bekerja. Mantan langsung terpagari. Tidak ada yang bisa mendekati mantan. Ya, karena itu keyakinan itu penting. Ya, karena keyakinan itu kunci terkabulnya sebuah doa, sebuah amalan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa itu terkabul. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, itu. Nah, jadi sesungguhnya, nah yang paling bagus sekarang semua video diikuti. Ya, jadi kita bisa memahami itu ya, cara kerja yang seharusnya ya. Begitu. Nah, termasuk misal kok sudah sekian bulan tapi tidak ada respon. Nah, itu juga ada ilmunya lagi tuh loh. Kenapa tidak ada respon? Padahal kita sudah berdoa, kita sudah mengerjakan amalan. Nah, maka ada video kita yang judulnya kalau tidak ada respon dari mantan, itu tandanya pagaran goibnya bekerja. Karena semua orang itu umumnya punya pagaran. Semua orang ya. Orang tuanya itu memagari macam-macam. Ada misalnya dengan mempuasai si anak itu pada hari lahirnya. Nah, itu namanya orang tuanya sedang membuatkan pagaran goib tuh untuk anaknya tanpa mereka sadari. Ya, dan macam-macam caranya untuk membuat pagaran itu tadi. Karena itu saya bilang hampir semua orang punya pagaran goib. Nah, karena itu kalau mantan tetap no respon, nah kita harus ada treatment yang lain. Oh, artinya dia punya pagaran nih. Kalau dia punya pagaran, pagarannya harus dibongkar dulu. Nah, maka ada video kita, cara membongkar pagaran goib. Ya, nah begitu bisa kita tembus pagarannya, kita pagari duluan. Nah, agar mantan cuma terhubung dengan kita, tidak bisa
dipengaruhi oleh orang ketiga dan orang-orang yang tidak menyukai kalau kita kembali bersama mantan lagi. Nah, jadi itu ya. Jadi kepasrahan total tuh maknanya demikian. Kita berdoa, kita pasrah, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya, kalau kita sudah pasrah ya kita berdoa saja terus. Ya, kapan waktunya Allah akan mengembalikan mantan, itu kita kembalikan kepada kehendak Allah. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa ya salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu orang-orang tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu ya buru-buru, pengen mantan secepatnya lah. Hari ini juga harus pulang. Nah, itu namanya orang-orang tergesa-gesa. Termasuk mempertanyakan doanya sendiri, kok sudah berdoa sekian bulan tapi tidak terkabul. Ya, karena itu harus bersabar. Jadi kalau berdoa, kita bersabar tuh, menunggu terkabulnya doa. Kalau yang kita kerjakan amalan, memang kita harus lihat ya. Kalau memang tetap no respon, nah itu harus ada treatment-treatment yang baru. Ya, misal kalau memang ternyata ada pagarannya, atau kita kan kenal ya dia. Misal orang tuanya itu cukup jago lah dalam bidang-bidang begitu, kita sadar betul, oh ini mantan ini bukan sembarangan juga ini ya. Nah, maka harus kita bongkar dulu pagaran-pagaran tadi. Dan kita bersabar karena yang namanya membongkar pagaran itu juga ada yang bisa sehari 2 hari ada ya. Atau malah pagarannya ada tapi tidak tinggi ya. Ini temboknya tinggi sekali dan tebal begitu kan, butuh kesabaran. Karena itu kuncinya memang tidak tergesa-gesa ya. Nah, insya Allah ya. Tadi ya. Kalau masih bisa ketemu langsung, itu saya memang jarang buatkan video ya. Karena channel lain sudah banyak itu. Dan saya berkeyakinan ya, karena saya juga sering dulu membantu sahabat teman. Pengalaman saya kalau masih bisa ketemu langsung, antara 3 hari sampai 2 minggu. Kalau masih bisa ketemu langsung. Baik oleh orang yang mengamalkan itu untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang yang dimintai bantuan. Misal tadi ya, kalau yang berpisah ini sahabat saya atau saudara saya, kan saya kenal semua mereka berdua ya. Nah, saya yang minta bantu suaminya ya. Istrinya kan juga saya kenal baik karena sahabat saya dua-duanya. Misal dua-duanya teman kuliah saya. Jadi saya bisa datangi dia ya. Saya ya maksudnya menasehati ya, secara zahiriah kelihatannya saya menasehati dia. Tetapi batin saya ya itu mencoba ya mentransfer energi amalan itu agar dia kembali kepada suaminya. Nah, itu kalau kita bisa ketemu langsung itu antara 3 hari sampai 2 minggu biasanya sudah pulang. Tapi kita tidak membuat videonya di situ ya, karena channel lain banyak dan memang bagus-bagus juga ya. Termasuk juga kalau masih tahu rumahnya, itu tidak akan terlalu lama karena tadi ya seperti saya contohkan tadi, misal kita isikan energi itu di dalam air, airnya kita siram di depan rumah mantan, mantan melewati, energinya bisa langsung masuk kepada mantan. Banyak yang bisa kita manfaatkan ya. Tidak harus air, misal batu kerikil itu bisa ya. Batu kerikil, garam, semuanya bisa. Garam tuh bagus sekali itu ya. Garam itu bisa menyerap energi sangat efektif, bagus tuh. Kita bacakan di garam. Garam grosok tahu ya, garam kasar. Kita mantan biasa lewat di mana jalan, kita
tebar di situ. Dia lewati, energinya masuk. Kalau kita siram di depan rumah mantan, nanti orang lihat kan. Di jalan yang biasa dia lewati. Kalau mau di depan rumahnya misal menggunakan batu kerikil yang orang tidak akan tahu apa itu. Jadi tidak pakai kembang-kembangan. Kalau kembang-kembangan orang tahu, ya. Oh, ini ada yang sedang ritual nih kalau pakai kembang. Kita tidak pakai begitu ya. Pakai batu kerikil tuh. Lewat naik sepeda motor dilempar di depan pagar rumahnya. Kan orang tidak tahu cuma batu kerikil kok. Tapi batu kerikil itu sudah kita isi dengan doa. Ya, insya Allah tuh. Mantan mau berangkat, mau pulang, dia lewati. Energinya langsung masuk. Nah, sekarang tinggal seberapa tuh energi yang ada dalam batu tadi. Nah, itu ada caranya lagi. Kapan-kapan kita bahas ya. Jadi kalau kita mau mengisi energi itu pada air, garam, batu, itu ada caranya. Kita isi, tapi jangan buru-buru ya, biar energinya besar. Misal kita ritualkan dulu seminggu ya. Paling cepat 3 hari misal begitu ya. Dan energinya dikunci. Kalau energinya tidak dikunci ya belum sempat kita siramkan di jalan sudah hilang duluan. Energinya harus dikunci. Ya. Sehingga sampai kapanpun energinya di situ. Ya. Jadi tidak menyebar. Dan dia hanya menuju kepada orang yang disebut di situ. Nah, jadi caranya begitu. Kapan-kapan kita bahas tuh videonya. Tapi kita yang terberat dulu, yang jauh-jauh. Ya, yang terberat, yang rumahnya tidak tahu di mana, teleponnya diblokir semua, media sosial dia tidak pakai, dan seterusnya. Nah, itu yang paling berat dan itu yang paling banyak saya lihat. Nah, di situ kita coba ya. Dan alhamdulillah ya, saya amati komen-komen itu banyak ya, yang sudah berhasil kan banyak ya. Alhamdulillah. Kembali kepada tadi, kepasrahan, kemudian keyakinan, dan kesabaran. Tidak tergesa-gesa ya. Insya Allah ya, ketika kita mau terus berdoa agar mantan kembali, insya Allah. Ketika kita berdoa tuh doa kita sudah dikabulkan. Tinggal kita sekarang bersabar menunggu hasil dari doa tadi. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.